Allah Maha Ghafur, senantiasa agar kita tetap bersyukur, makanya kita jangan sampai kufur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, secara selanjutnya adalah tausiah yang insya Allah akan dibawakan oleh Al Mukarram Kang Hendraman dengan tema bertafakur atas kebesaran Allah untuk meningkatkan iman dalam menyambut bulan berkah, rahmat dan magfirah. Kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Anis tausiah orang sharingnya sama-sama ya. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulil amin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumidin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhjaytahu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa balagha rasuluh nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil hakim wa rasulil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Ini udah kesekian kalinya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberi rahmat magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada yang masih jomblo nggak nih? Ada ya. Mudah-mudahan diberkahkan. Mudah-mudahan kan Allah berikan jodoh yang soleh ya untuk perempuan ya. Yang buat laki-laki ada yang masih jomblo. Meski ini kan majelis, kita doakan. Amin amin. Mudah-mudahan dapat yang kita inginkan. Yang kedua, mudah-mudahan nih bab ini bab hutang ya. Mudah-mudahan yang masih hutang Allah berkahkan rezekinya. Bisa Allah berikan berkah rezeki untuk bisa membayar hutang ya. Dan kita harus bersyukur ya, bersyukur kepada Allah dengan nikmat berkumpul sekarang di sini, dengan nikmat ijad, imdad, ijad itu telah diciptakan oleh Allah sekarang. Telah imdad ini segala kebutuhannya Allah penuhi, udah pasti. Kita mau nyari apa coba? Udah ada. Allah nggak akan zulim ya sana ya. Alhamdulillah. Terus Allah berikan nikmat iman Islam. Aduh ada hanet di gesernya kemana ya teh? Tapi tenang pengennya nggak sekedap beli bener kak. Insya Allah. Oh ya Ustaz tenang sekedap lah pengennya tenang. Insya Allah panasnya di neraka lebih dahsyat. Ini baru satu tetes aja api neraka ini bisa menghancurkan bumi ya, Masya Allah. Kita bersyukur sekali lagi ya, diberikan nikmat iman Islam ya. Dengan nikmat iman Islam ini, sadayana tiasa kempal. Dan jangan lupa satu, tasihun niat. Niatkan bahwa perkumpulan sekarang ini lillahi ta'ala. Ya Allah, perkumpulan di sini mengerjakan sunnah Rasul, bersilaturahmi. Insya Allah ada keberkahan dalam silaturahmi. Ayu asal rizquhu wa tawil umruhu. Kita bahas sedikit tadi tentang membesarkan Allah ini. Ayat-ayat ini sangat dahsyat sekali. Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna, sesungguhnya Allah menekankan atau menegaskan sesungguhnya inna fi khalqis, dalam penciptaan langit dan bumi. Dalam penciptaan langit dan bumi ada yang bisa manusia atau yang mengaku manusia menciptakan bumi dan langit, ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada, nggak mungkin ya. Jadi
Ini adalah Allah yang Maha Kholik, Allah Maha Pencipta, selain Allah diciptakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafi, terus pergantian siang ke malam, ya, dari siang ke malam. Ini adalah suatu hal yang takjub ya, menurut orang-orang yang berimannya harusnya takjub. Tapi karena kita ini hatinya, maaf ya, hati kita kotor, terus tidak bisa membaca. Sebenarnya kehidupan kita ini banyak yang dahsyat-dahsyat nih. Cuman karena tadi kan kehidupan kita kotor, pemikiran kita banyak, di belakang alam sadar kita ini dunia, keinginan apa aja, bener nggak? Banyak keinginan-keinginan, bener nggak? Nggak. Banyak keinginan-keinginan dunia yang belum tercapai, keinginan deh. Jadi melihat pergantian malam dan siang-siang ke malam ini sudah biasa, sudah tidak takjub lagi. Padahal la ayatil li ulil albab, la ayatil itu adalah ada kebesaran Allah di sana bagi ulil albab. Nah, ulil albab, mudah-mudahan kita digolongkan ulil albab. Ulil albab ini, ulil ini adalah yang memiliki albab ini. Kalau dalam buku itu bab yang paling penting ya, yang pokok. Jadi yang ulil albab itu orang yang tahu, orang yang mengerti, orang yang cerdas, akalnya sehat, pikirannya sehat, dan hatinya pun sehat. Selalu disambungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat laki-laki cakep atau wanita cantik, Masya Allah, itu kebesaran Allah. Kalau lihat pemandangan gunung atau yang indah ini seperti ini gitu ya, kembali lagi kepada Allah. Itu yang ulil albab itu, selalu disambungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orangnya itu tidak pernah lalai sedikit pun, orangnya tidak pernah lupa. Kalau saya kan masih lupa, tadi aja lapor nggak ke bawah ya, masih lupa gitu. Tapi yang penting lupanya asal jangan kepada Allah ya. Jadi maklum sudah tuwir ya, mendekati. Jadi kalau umur kita lama 1 hari, dikurangi 1 hari, sebulan dikurangi 1 bulan. Pada dasarnya kita harus muhasabah ya, muhasabah, ingat kepada mati. Kalau ingat yang mati ini, atau misalkan pikiran kita ini seperti ulil albab ini cerdas kan, mengingat kampung akhirat. Karena kita ini sebagai makhluk akhirat sebenarnya Pak, cuman di dunia mah cuman sebentar saja. Kata Nabi ini cuman ngiuhan heula sekadap sana. Nabi pernah mengatakan di dunia ini hanya berteduh. Yang selama-lamanya hidup di mana? Di akhirat ya. Tadi ulil albabnya. Siapa ulil albab ini? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Alladzina, orang-orang yang alladzina yadhkuruna, selalu mengingat Allah terus dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, aktivitas kita sehari-hari ini adalah itu. Moal aya nu ngapungkan segala burungnya nggak ada. Cuman aktivitas qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Kita lagi apa sekarang? Lagi duduk. Udah pasti aktivitas sehari-hari itu dari tidak terlepas dari apa tadi, berdiri dan berbaring. Nah, ulil albab ini memanfaatkan dari duduknya berzikir kepada Allah, dari berdirinya, misalkan mau keluar rumah baca, bagaimana nih sunahnya untuk baca masuk rumah. Kalau melihat yang takjub, misalnya ada binatang, wah aneh ini ikannya kok begini, takjub kan kita ya, Masya Allah, kita ingat kepada Allah. Nanti ada doanya. Kalau melihat Allah sudah menggait di sini di dalam Al-Quran kebutuhan kita apapun ada semua di sini. Kalau seandainya orang ini selalu membaca Al-Quran, terus dipahami artinya, terus tafsirnya mengerti, terus diamalkan lagi. Nah, insya Allah akan seperti nanti ulil albab tadi. Ada doanya banyak sini di Al-Quran. Dan masalah-masalah kita di dunia ini tidak terlepas dari apapun akan selesai dengan agama. Udah pasti. Lebih baik kerugian di dunia daripada kerugian di akhirat. Karena akhirat ini seperti luasnya samudra, dicelupkan tangan kita ya. Ketika ini dunia yang ini, itu akhirat abadan lagi, Masya Allah ya. Seperti kemarin sudah diterangkan, kalau kita di akhirat ini, kalau yang senang terus, yang sengsara terus ya. Semua ibadah-ibadah itu harus syaratnya gitu, kita beriman dulu, yakin gak kepada Allah. Orang-orang yang yakin ini, yang orang-orang yang beriman ini, alladzina yu'minuna bil ghaib, kepada Allah ya. Wa yuqimuna sholat, mudah melakukan ibadah-ibadah sholat apapun, jadi mudah.
Jadi kalau kita males sholat, itu tanda tanya nih, iman kita lagi drop. Tanda tanya kalau tidak malas, apalagi sholat sudah tidak tepat waktu, merumpulkan terus, merek-merekan terus. Usahakan sholat bagi laki-laki mah di masjid, karena di masjid dahsyat sekali. Dari dari berangkat sampai ke masjidnya pun, niatnya pun bisa mengalahkan sholat di mana-mana pun yang di rumah gitu. Jadi dari niatnya aja. Terus 27 derajat ini adalah satu derajatnya itu menurut ulama-ulama, satu derajatnya itu adalah 500 tahun. Berusahalah kita di masjid, karena gudangnya rahmat ini ada di masjid. Doanya pun Allahumma, doanya ke masjid ada apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatika, berarti tuh gudangnya rahmat itu ada di masjid. Bagaimana kalau perempuan katanya boleh nggak ke masjid? Boleh saja. Asal mengikuti ada aturan-aturan sunnah-sunnahnya Rasulullah, izin dulu pada suami, takutnya jadi fitnah. Ya, banyak nanti itu tanya kepada ulama-ulama ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan bagaimana ini bumi ini, kita langit ke sana lagi. Kita mah barulah ya, begitu matahari terbenam aja biasanya, terus ganti lagi malam. Waduh, ini sangat dahsyat sekali. Kalau dipikirkan itu sangat dahsyat sekali. Ada nggak orang yang bisa merubah seperti itu? Sok, misalkan beginilah, saya kerja nih banyak sibuknya. Ketika banyak kesibukan pekerjaan, waktu siang dilamakan, bisa nggak? Lampu malamnya, itulah bukti dahsyatnya kekuasaan Allah. Allah maha sempurna ya. Selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Terus tadi lanjutannya apa? Merasa bahwa dianya ini diciptakan oleh Allah ini banyak dosa. Merasa banyak dosa. Apakah di sini ada yang tidak punya dosa? Tidak ada ya, banyak dosa ya. Dosa ke orang tuanya, dosa ke suami, dosa ke siapa lagi? Ke teman-teman, ya. Dosa yang tidak terasa ya kita. Tapi kalau orang beriman, ya makanya gini, orang yang beriman ulil albab ini begitu mau ngomong, ini harus dipikirkan dulu, dipikir dulu apakah orang ini sakit hati, jangankan sakit hati, tersinggung pun jangan gitu. Mikir kita tuh ngomongnya, aduh, kalau bisa kita ngomongnya itu untuk bisa nyaman kepada orang. Karena salah satu yang ditinggikan derajat oleh Allah ini adalah ketika kita masuk ke dalam teman-teman atau siapapun, kita bisa nyaman, tentram, enak gitu ya. Banyak dosa kan, melakukan banyak dosa, makanya doanya Robbana ma khalaqtaha batila. Robbana, ya Tuhanku, tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah, itu tidak ada yang sia-sia di sini ya. So, ada yang sia-sia nggak diciptakan oleh Allah? Sebab dahsyatnya Allah, langit yang luas ini teu aya tiangna sebab untuk hambruk di kabumi gitunya, luas sekali, terus dibikin 7 lapisan langit. Bayangkan di langit ini Allah hiasi juga yang terkata inna jayana sama adunya bizinatil kawakib, dihiasi dengan bintang-bintang, bulan, matahari, semua dihiasi. Itu semua ciptaan Allah ini yang sangat dahsyat. Jangankan dulu ya pikiran itu, ini aja tubuh kita ini, mata. Coba mau ngedip 1 jam bisa nggak? Buka lagi 1 jam. Ya, 1 jam lah, ngedipnya 5 detik aja, cuma menyetir gitu. Nah, itu harus ditapakuri. Itu tanda-tandanya orang yang beriman itu dahsyat. Bahkan Nabi ini bisa menangis melihat surat ini. Subhanaka faqina azabannar. Jauhkanlah ya Allah, pelihara kami dari api neraka. Orang yang masuk api neraka, kata Allah yang ayat selanjutnya, ini adalah orang yang dihinakan. Jadi dari bangkitnya dari kubur pun, ini ada yang kepalanya besar, ada perutnya besar, kepalanya saking besarnya ini dijungkir kakinya, jadi berjalan dengan kepalanya. Masya Allah. Ada ibu-ibu ya, maaf ya, di dalam kitab Ukuludujen, bukan maaf tapi ya, sini bukan di sana wanita, tapi sini disebutnya ada wanita yang dibungkus dengan kulitnya saja, tulang-tulangnya aja kelihatan. Coba bayangin gitu ya. Itu di dalam kitab Uduljen itu, seorang istri ini selalu memaksakan kehendaknya kepada suami. Jadi kade gitu, lah sampai memaksakan kehendaknya, suami jadi stres, bingung gitu. Semua permasalahan rumah tangga pun semua ada di dalam Al-Quran ya, Masya Allah ya. Kita harus muhasabah,
kita ini sebentar lagi kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini adalah camat ya, camat calon mati. Maka hakikatnya kita harus punya bekal umum rek mudik oke kan kudu bekalnya. Kayaknya orang erek ke akhirat bekalnya apa? Bekalnya amal soleh. Amal soleh. Apapun harta akan ditinggalkan, mobil-mobil yang bagus ditinggalkan. Tapi kenapa manusia ini banyak yang menjadikan harta ini menjadikan Tuhannya? Masya Allah ya. Terus lagi kayak TDD ya, mulai TDD ngambil tinggal, tapi mudah-mudahan Allah sembuhkan ya, Allah sembuhkan cepat. Karena Allah ini maha penyembuh. Saya ingin share ya tentang penyakit apapun. Saya pernah dulu 1 tahun sakit. Ternyata sembuhnya ini saya banyak-banyak membaca Al-Quran, dan artinya aja udah cukup. Terus aja Al-Quran artinya. Karena setelah kesini saya hijrah, saya baca juga di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ana ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran ini juga sebagai penyembuh. Kalau obat ini adalah dawa itu bisa sembuh dan tidak. Dan obat ini meminta izin kepada Allah. Allah tidak meminta izin kepada obat. Allah bisa menyembuhkan dengan obat atau tidak dengan obat. Masya Allah gitu. Makanya mindset kita kadang-kadang kalau sakit langsung ke obat. Maksud saya ke meminta kepada Allah dulu, karena kan ada hadis qudsi, Allah punya keinginan dan kalian juga punya keinginan, tapi kata Allah, kalau kalian tidak mengikuti keinginan Allah, saya akan susah mencapainya. Teh Dede pada solehahnya, insya Allah Abi percatannya sering baca Qurannya. Jangan terlepas dari, kalau laki-laki masjid dan Al-Quran, kalau perempuan mungkin ibadahnya, sholat fardunya dengan Al-Quran jangan lepas ya. Karena kalau tidak membaca Al-Quran kita dianggap menghijrahi Quran. Kalau tidak membaca Al-Quran, kata Ibnu Tamiyah, dianggap kita menghijrahi Al-Quran. Kalau kita membaca Quran tidak tahu artinya dan tidak mengerti tafsir-tafsirnya, kita dianggap menghijrahi Quran. Kalau kita membaca Quran tapi tahu, mengerti hadis-hadisnya, tafsir-tafsirnya, tapi tidak diamalkan, sama dengan menghijrahi Al-Quran. Jadi apa intinya? Jadi kita harus membaca Al-Quran, mentadaburinya semua, mengerti artinya, dan mengamalkan. Ya, kita sakit nih, amalkan. Di sana kan juga ada ida aswabatun musibatun qulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak-banyak membaca innalillahi wa raji'un, bukan untuk yang meninggal ya. Itu aja mungkin yang disampaikan untuk bulan puasanya. Sebenarnya sedikit aja, mungkin nggak bisa banyak-banyak karena kan nggak waktu nih. Puasa ini apa menurut Sarah? Puasa apa? Menahan segala nafsu. Nah, menahan segala nafsu. Terus menahan lapar, dahaga. Terus meningkatkan ibadah banyak ya. Tapi menurut Sarah ini ya, al-imsaku an syahwati batil wal fazri. Jadi menahan kadar ya, menahan kadar keinginan perut ya. Tadi perut apa aja sih keinginan perut? Wal farji ini biologis, menahan keinginan juga biologis, nafsu ya, nafsu syahwat. Yauman kamilan ini dalam 1 hari penuh ya, 1 hari penuh. 1 hari itu dianggap dari fajar ke ila gurbi samsi bin niyatin taqarruban ilallahi ta'ala. Jangan lupa niatnya ya. Saum secara bahasa itu tadi apa? Imsak. Tapi di kita mah imsaknya naon? Selesai. Enggak. Imsaknya kan ada waktu lagi ya. Ada waktu lagi. Jadi sebenarnya imsak itu artinya sudah puasa gitu. Nah, imsak jadi kalau di Arab mah nggak ada imsak, itu cuma di kita aja, tapi nggak apa-apa, itu prepare ya buat puasa ya. Ini pembekalannya sedikit ya lama saum. Jadi ada bab saum yang harus kita ketahui, karena kalau ibadah ini kita tidak tahu, ibadah puasanya ini bisa jadi tidak diterima oleh Allah, ditolak ibadah Allah. Bab saum ini perlu diketahui diantaranya adalah 1. Walimu saumin suruti wujubihi. Bab pertama adalah membahas syarat wajib puasa ya. Yang kedua yaitu wasurutu lisihatihi, yaitu syarat sahnya ibadah puasa. Itu 2, ada 6 bab ya. Yang ketiga waranu saumi rukun-rukun puasa.
Yang keempat wasunan saumi, jadi sunnah-sunnah puasa. Yang kelima wa makruh saum, jadi hal-hal yang dibenci oleh Allah ya mengenai puasa kita nanti. Yang keenam wa mubtilahi saumi, apa yang membatalkan dalam puasa ya. Amma syuruti wujuba bihi, salah satu ada 3 ya syarat wajib puasa. 1, beragama Islam, jadi selain agama Islam ini tidak sah puasanya ya. Yang kedua wa takrib, jadi orang yang terpanggil. Orang yang terpanggil apa? Ada 2, jadi mukhalafnya, mukhalaf yang terbagi. 1 baligun, orang yang sudah balik. Yang kedua aklun, dia berakal sehat. Ada orang gila sah teu puasa henteu nya lah, anu sehat, anu yang berakal sehat maksudnya. Yang ketiga wa qudratu ala saum, yaitu dia mampu melaksanakan puasa. Nanti ada yang tidak mampu, tapi harus ada uzur. Uzur itu alasannya naon ya, uzur. Tapi kalau tidak ada uzur itu tidak boleh ya, harus puasa, wajib puasa. Nah, seperti orang-orang tua ya, hirom tuh yang sepuh pisan, yang udah 80 tahun ke sana, itu uzur, nggak apa-apa nggak puasa, cuman nanti bayar fidyah ya aja. Nanti ada tanya-tanya ya, ini cuma globalnya saja di saya. Yang kedua ya, tadi kan ini ada 3 syarat wajib. Sekarang yang kedua, syarat sahnya puasa ya syuruti sihatihi arbaatun. Adapun syarat-syaratnya ada 4. Yang syarat sah puasa itu tadi Islam, terus wanikaum minal haid wan nifas, dia suci dari haid dan nifas. Yang ketiga berakal sehat, tidak majnun yang tadi yang gila ya, gila. Yang keempat wal waktu al-qabili saum, dia mengetahui waktu puasa, biasanya suka dikasih tahu oleh pemerintah. Mungkin sampai ketiga aja ya, soalnya kan yang keempat tadi kan berarti bisa dicari ya, sunnah puasa bagaimana, makruh puasa bagaimana, terus batal puasa bagaimana. Nah ini yang ketiga aja nih, sampai 3. Syarat rukun puasa ya, syarat rukun puasa, rukun berarti harus. Banyak orang yang tidak tahu dengan rukun. Dengan rukun sholat pun kita tidak tahu, awas hati-hati. Sudah berapa tahun kita sholat tidak hafal rukun, karena rukun ini kalau tidak ada satu rukun tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Jadi pelajari itu rukun sholatnya, jangan sampai orang capek-capek gawe teh pakai mohon lebar gitunya. Sholat kita berpuluh-puluh tahun, apa niat dulu, niatnya bagaimana kan, kalau niat di dalam hati ya. Terus takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, gimana kalau tidak membaca iftitah ya? Gimana? Nggak apa-apa. Itu kan sunnah. Yang wajibnya itu, yang rukunnya itu harus tahu Al-Fatihah. Kalau tidak membaca Al-Fatihahnya ya udah batal. Jadi harus tahu ya. Nah di sini ada rukun-rukun puasa. 1 babnya niat panas ya, mundur nggak apa-apa, mundur. Amang yang seklik dia. Jadi sekali lagi, rukun puasa ini harus kita ketahui niatnya, bab niatnya. Laila likulli yaumin, niat setiap hari ya, setiap malam dari terbenam matahari sampai fajar ya. Asal jangan niatnya setelah fajar ya. Bab niat ini kadek. Kalau biasanya imam-imam tarawih suka ngegaid ya, ngegaid. Tapi kalau misalnya lupanya, kita kadang-kadang udah beres ini langsung pulang, tengah doa lah, beres tarawih langsung pulang gitu ya. Terus lupa tidak ada niat, nanti ada risikonya. Kalau tidak niat ini ada risikonya. Di sini. Nah, gimana kalau yang tunawicara nggak bisa niat, gimana? Nah, dalam hati. Kayak usoli gitu diucapkan. Ada yang tidak diucapkan. Itu boleh. Kayak yang diucapkan ini adalah sunnah. Jadi kita menambah sunnah. Kalau sunnah apa? Dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan lebar. Ulah. Nah, lebarnya sunnah. Lebar ya. Jadi di sini kenapa harus diucapkan? Wa yustahabu, dan disunahkan at-talaffudu biha, dilafalkan, maka dapat pahala ya. Lupa niat, sudah datang fajar, dia termasuk orang yang nasid, lupa nasid. Itu orang yang lalai kalau lupa niat. Karena begini, kalau kita tidak niat ya, menurut Imam Syafi'i juga,
Kalau tidak niat, kita harus wajib puasa terus. Karena kenapa? Kita harus menghormati orang-orang yang puasa di sana. Tapi dikodok lagi, coba dikodok. Mengenai solusi yang begitu, nanti kita ada niat yang 1 bulanan, 1 bulanan, tapi di awal kan di awal ya, di awal puasa menjaga aja. Tapi kesananya niat aja tiap hari terus tiap hari. Kalau Imam Maliki mah pendapatnya cukup aja dengan niat 1 kali itu. Ya mungkin sampai di sini ada pertanyaan atau kalau tidak ada pertanyaan mungkin sudah siang nih, pada lapar nggak? Atau masih ada apa, Bu Dokter? Gimana Bu Dokter? Ada pertanyaan. Nih Bu Dokter, mic-nya lupa belum dipasang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kan dalam sholat itu ada yang dikatakan sholat tumaninah sama khusyuk. Itu teh bedanya teh gimana? Tumaninah sama tumaninah sama khusyuk. Nah itu teh gimana? Ya. Masih rada ya, baluang ya. Mas Allahu Akbar. Aduh nya di Nah, kita bahas tumaninah dulu ya. Itu tumaninah ini adalah termasuk rukun sholat juga ya. Tumaninah. Nah, kan biasa kalau sholat taraweh ya. Sholat taraweh ini banyak yang orang-orang ya mungkin di antah berata lah lagi mana gitu ya. Sholat nanti wah gancang deh gini. Ya. Wah, Allah seberapa menit sebaiknya sholat. Bagaimana kehusuannya? Bagaimana tumaninahnya? Kita kerucutkan tumaninah di sini adalah misalkan kita sudah ruku ya, sudah selesai subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, jangan dulu, berhenti dulu sesaat. Tumaninah itu sesaat berhenti, tenang. Nah, itu. Jadi biar kita khusyuk lebih enak. Karena gini, kita ini karena hati kita banyak kotor ya, banyak dosa. Sholat juga tidak pernah dinikmati oleh kita, zikir kita juga tidak pernah dinikmati oleh kita. Terus puasa ibadah-ibadah pernahkah kita nikmati? Jadi salah satu tumaninah ini adalah mengarah supaya kita itu menikmati ibadah sholat. Itu. Jadi Nabi Maya mun sholat dinikmati karena itu waktunya istirahat. Kadang-kadang begini, banyaklah dan kealaman oleh saya sendiri ya. Ketika kita bekerja terus ya, begitu azan gitu ya, masih asik aja pekerjaan itu, asik terus. Karena diasikkan. Ketika azan itu banyak menghindar setan-setan, kede. Nah itu pekerjaan itu sebenarnya menjadikan haram bagi kita. Kan hati-hati ya. Jadi saya main musik nih, begitu main musik, begitu azan itu harus tahu. Makanya kita harus tahu waktu azan. Sholat wajibnya perlu diperhatikan semuanya 5 menit sebelum azan atau berapa menit sebelum azan kita harus sudah risau dengan azan, sudah siap-siap. Itulah tanda tadi orang-orang yang ulil albab. Mudah-mudahan di sini ada yang digolongkan kepada ulil albab ya, amin. Ulil albab udah pasti insya Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala bisa tanpa hisab ya. Nah, masya Allah. Sekarang yang namanya khusyuk. Nah ini ada susah nih memang khusyuk. Ada cara pelatihannya khusyuk sholat gitu. Susah. Khusyuk ini dibagi 3 tehnya, dibagi 3. Yang tadi itu termasuk khusyuk. Yang sebelumnya pas mengerjakan sholat dan sesudahnya itu termasuk khusyuk tadi. Jadi kita khusyuk mau mengerjakan sholat itu dari awal kita. Wah waktunya udah risau, belum wudu bagaimana nih? Ini perjalanan kita misalkan dari motor ini, wah ini kayaknya nggak keburu di sini. Udah kita langsung berhenti aja ke masjid. Itu salah satu perbuatan khusyuk kita kepada Allah. Ibadah kita ini pengen benar-benar diterima oleh Allah. Terus pada pertengahan sholat kita harus memanage doa kepada Allah, meminta perlindungan dari setan. Ya, karena begitu Allahu Akbar, wah udah langsung setan gitu. Di manage rakaat pertama suratnya pakai ini, rakaat kedua pakai ini. Terus lagi kita harus hafal arti dari Al-Fatihah atau arti dari sholat kita itu selama ini kita hafal nggak sih? Hah? Nah itu harus hafal. Karena apa? Komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, seluruh sekalian alam. Ar-Rahman-Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Pelajari dulu artinya supaya dapat soul jiwanya ya, jiwanya. Terus nanti sesudah sholat, kenapa kita disunahkan membaca istighfar? Kan biasanya yang orang yang melakukan maksiatnya istighfarnya, tapi kenapa ada dalam sholat kita melakukan istighfar? Nah itu tadi orang tuh jadi itu berlaku maksiat kadang-kadang. Maksudnya dalam sholat pun kita bisa bermaksiat kan? Wah, kadieu, kaditu, kadieu. Kunaon cek Allah teh. Lainnya gitu. Jadi sampai tamat kita cerita anu kuncina tadi nanti kapangi di mana-mana. Jadi dalam waktu sholat ini, oh di dinya eta kunci teh cenah gitu. Kalau sholat zuhur misalnya jam 12 kita jam 12 kurang 5 sudah prepare. Karena kerja kita di dunia ini apa coba? Kerja kita di dunia ini adalah ibadah oleh Allah. Harus tahu waktu sholat. Kerja di dunia ini adalah menunggu waktu sholat. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Kade imah pebejeh gitunya orang nanti mudah-mudahan di sini ada yang masuk surga ya, ada yang masuk surga di sini. Omat panggil Kang Re di sini. Kang Hendraman panggil. Mananya Kang Re waktu itu di Tahura sudah menyampaikan watawasobiha, menyampaikan tentang ilmu agama. Mana si Kang Re kala ya Allah? Abi mari panggil Kang Re. Omat ya dipanggilnya Kang Re. Ya insya Allah kita makanya masuk ke surga ini tidak bisa sendiri-sendiri berjemaah. Jadi pikirkan bekal kita. Kalau lihat orang-orang yang dulu seperti Imam Tirmizi ini sampai ke matanya apa tidak bisa melihat terus nangis-nangis. Dia habis Quran, dia sudah tahajudnya tiap hari. Dan kalau ilmu agamanya sudah dasar, tapi kenapa akhir hidupnya selalu menangis? Ya Allah katanya. Ditanya oleh para sahabatnya, kenapa kamu menangis? Karena saya takut bekal saya tidak cukup. Coba bayangin, orang yang sudah soleh tahajudnya tiap hari, apal kitab, semua hadis-hadisnya apal dengan perawi-perawi semua apal, tapi masih aja takut bekal kita kurang. Sekarang gimana? Tanyakan kepada kita sendiri, apa bekal kita ini sudah cukup gimana? Nah, jadi ini sebagai bahan manajemen kolbu kita. Mudah-mudahan di antara kita semua ini terjalin silaturahmi terus ya. Terus mudah-mudahan juga di persahabatan kita. Karena apa? Ketika kita dihina ya, orang yang beriman ini ketika kita dihina ini tidak akan sakit hati. Ketika kita dipuji ini tidak akan besar hati. Jadi hati-hati dengan lisannya. Jadi setiap pembicaraan kita ini selalu diawasi Raqibun Atidun. Nah itu, awas hati-hati ngomong, punten ngomong gogo pun abinya orang Cicadas ya, punten, terangnya orang Cicadasnya. Tapi kan kata banyak orang ngomong kasar itu karena udah biasa. Tapi bagi saya mah enggak, itu masih ngomong kotor kalau bisa ngomong binatang yang keluar gitu. Karena apa? Ini Raqibun Atidun ini selalu mencetak muntiasa namanya malaikat atid ya, yang mencatat amal buruk. Diistirahatkan dulu lah, banyak menasihati atau banyak ngobrol-ngobrol tentang kebaikannya. Jadi mau ngomong tijali ke, aduh tak ngomongnya selain lain, anu jorang anu kumahanya, tak acan, tak aya anu kinya anu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat anu gitu di dia. Ayat itu. Jadi begitu kita mendapatkan tidak sesuai dengan keinginan kita, itu adalah musibah kade. Harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mengucapkan innalillahi ini akan diberikan rahmat atau ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang mengucapkan kalimah istirja tadi innalillahi ya ketika ada musibah di sana
bukan kalau mayat mah kan tidak bisa mengucapkan innalillahi, berarti kita yang mengucapinnya ya, akan diberi ampunan oleh Allah dan rahmat oleh Allah. Mungkin itu saja, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya. Itu Masih ada pertanyaan? ya sudah. Pak dokter ada pertanyaan Pak dokter? Pak Dokter Indra. Bu Bidan, Dewi? Oh, bidan Bu Dewi, masya Allah. Kita berdoa ya, kita sama-sama mengucapkan istighfar 3 kali, terus syahadat 1 kali, sholawat 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Illa hadrati Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum sayyidul lahum. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila hadrati ihwani minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihina wa salahabatina wa tabi'in wal ulama'i amin wal muslimin minal muhsin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita doakan teman-teman yang sudah meninggalkan kita, juga putranya Amel baru kemarin kan di sini. Makanya yang namanya maut kita tidak tahu. Persiapkan diri kita semua masing-masing, bekal kita masing-masing. Kita doakan sahabat-sahabat kita. Summa ila arwahi Kang Deni, itu bagus Deni Wahyudi Mahmudin wa Ade Setiadi wa Muhammad Akbar Dwi Putra wa Asep Kanarjaya wa Lina Mailani wa Ajat Sudrajat Dadang Suteda, dari semua guru-guru kita ya. Amin. Yesti Salia. Allahumma gfir lahu warhamhum wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan arwah-arwah mereka, almarhum mereka, di alam barzahnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat sisi yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat kebahagiaannya penuh di sana, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mudah-mudahan yang sakit mudah-mudahan keluarga-keluarga kita semua di rumah, atau kita teman-teman kita ya Dede, mudah-mudahan Dede disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita berkumpul di sini. Dede menjadi sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun insyaallah ya Dede.
dan Neneng Herlina, mudah-mudahan semua yang ada di sini ya kum sadayana disehatkan oleh Allah dan dibuang semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa mengangkat tangan kepada Allah, khusyuk ya doa kita, yakin doa kita juga. Gak apa-apa, kita ajak berdoa ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakir hamdan daimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wasika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa adkhilhuma jannataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umrana wa suhi ajsadana, ya Allah sehatkanlah badan kami ya Allah, wa wasi' arsaqana, luaskanlah rezeki kami ya Allah, wa ahsin akhlaqana, baikkanlah atau baguskanlah akhlak kami ya Allah, bi taatillahi wa rasulihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana rizqan halalan ya Allah, turunkanlah rezeki yang, mudahkanlah rezeki yang halal ya Allah bagi kami ya Allah, wa ajilana biha ya ni'mal mujib, wa aldina bifadlika aman siwaka minna nas'innaka wasi'ul maghfirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa rfa'na minal bala'i ibrom. Ya Allah, tolaklah balai ya Allah, tolaklah bencana pada kami ya Allah yang telah Engkau rencanakan pada kami, tolaklah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Maha Kuasa atas segala, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la ta'dalana fi maqamina hadadan man illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari tempat ini ya Allah sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami semua di sini ya Allah. Wala haman illa farajtah ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Wala mandun illa saitaha, wala aiban illa syatartaha ya Allah. Tutupilah aib kami ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha ya Allah. Hajat-hajat kami ya Allah, mudah-mudahan Engkau kabulkan ya Allah. Fayasir umurana wa nawwir qulubana wahtim bisolati amalana. Allahumma ahyina bil Islam ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan pasrah tunduk dan taat kepadamu ya Allah. Wa amitna bil iman, matikanlah kami dalam keadaan beriman saya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil muhram al-fatihah. Amin amin ya Allah amin. Kita akhiri dengan kiparas majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Maaf ya, yang salah mungkin dari kebodohan saya, yang benar haknya Allah Subhanahu wa taala. Amin.